Tadi saya sibuk merem sih tadi nyanyi. Rabbi balighna bijahi. Baik banget ini kan. Dengan kebesaran baginda Rasul Maulana Muhammad. Sampaikan keinginan kami. Pengen apa lu Aminuddin? Fi jiwari khaira maqam. Saya kepengen ntar pas saya mati, tolong saya bisa duduk dengan berdampingan dengan beliau. Luar biasa. Udah nangis kita. Ngomong Jokowi, begitu lah. Jangan-jangan sekarang deket Rasul, deket Jokowi udah enak banget. Jangan-jangan jadi keluarga Rasul, keluarga Jokowi aja, Gibran. Gibran, ayam sayur. Belimbing sayur. Ya Allah. Kampanyenya suruh orang-orang bunting minum asam sulfat. Ya. Asam sulfat kan air aki, ngomong. Itu aku politik mulai, makanya nonton aja lucu. Saya mengandung duit tidak ada bisa bilang mau milih yang mana? Yang jelas colokan udah siap. Colok yang siap aja. Pak, Rabbi balighna bijahi. Tolong sampaikan keinginan kami. Kenapa Pak Aminuddin? Fijiwari saya kepengen duduk dekat dengan baginda Maulana Muhammad. Coba kalau dijabah sama Allah apa jadinya? Kesenangan buat kita para hadirin. Pak, gambarnya begini aja, Bapak dekat wali kota, Bapak punya kasus, tapi duduknya dekat wali kota, datang polisi menangkap, jadi nggak? Jangan. Enak kalau wali kota. Jelas ya? Si Aminuddin banyak maksiat ini. Kata malaikat, udah betot aja sekarang. Nggak enak sama yang sebelah. Baginda Rasul, ayo raden, hayati. Di maulid kadang-kadang ramai maulid yang dipersoalkan nasi kebuli. Berapa liter ini teliti? 30 liter masih kurang itu. Banyak yang ngambek gara-gara nggak bagian kebuli. Ketinggalan sholat subuh nggak ngambek, ketinggalan kemuli ngambek. Ada yang begitu, tapi itu orang dulu. Sekarang menerusin. Auhayna ilaika. Aku merintahkan engkau wahai kekasih untuk engkau ikuti Nabi yang aku utus sebelum engkau secara zahir. Kalau secara batin, Nabi itu gimana ya? Nabi itu kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Nabi Adam lah belum lahir 2000 tahun lagi, Nabi udah jadi Nabi Pak. Ya. Millata Ibrahim, yang harus Anda ikuti ajaran yang pernah aku berikan kepada baginda Ibrahim alaihis Nabi istimewa. Kita dalam salat menyebut Nabi yang lain? Enggak. Nabi banyak, Rasul banyak, Nabi dan Rasul banyak, tapi yang dilibatkan dalam salat umat Islam hanya Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Enggak ada ala Sayyidina Adam, ala Sayyidina Nuh, ala Sayyidina Musa. Wah, kalau disebut-sebut kebanyakan. Ibrahim aja banyak tinggal sholat, apalagi disebut semua. Jelas ya. Apa di antaranya? Di kitab-kitab fuqaha dibilangin awal man ihtatana fil Islam Ibrahim wa huwa fi 80 min umrih wa tatama bil qadum. Itu banyak kitab ya, enggak usah saya ketemu kitabnya. Yang pertama dapat perintah kita itu Nabi Ibrahim alaihis. Itu Bapak
Nabi Ibrahim itu saat dikhitan umurnya berapa tahun? Enggak 7 tahun, 80 tahun. Bisa mati min umri. Jangan punya pikiran kotor. 80. Saya alot kali ya. Jangan. Kenapa Nabi Ibrahim baru dikhitan 80? Memang waktu beliau dapat perintah khitan ya saat itu usianya 80. Nah, sekarang kan alhamdulillah nggak ada kayak yang 80 belum dikhitan. Iya, secara zahir nggak ada. Kalau secara batin ada. Udah 80 kagak mau sholat, itu belum dihitan. Ntar kalau punya ngomong kagak sholat, telanjangin. Nggak perlu. Saya penasaran ya kata para kiai bahwa khitan itu berkaitan dengan sholat. Kok nggak mau sholat? Kok engkau nggak mau sholat? Makanya saya penasaran engkau disunat apa enggak? Insya Allah yakin dikemplak sama engkau. Jadi kalau saya lihat guru saya al-ikhtitan itu taklim lil mukhtadan fi daf'idini. Orang yang sudah dikhitan itu diajarin supaya ngelihat darahnya ngocor dari dirinya saat mempertahankan keislaman dan keimanan. Ini yang penting. Nah, makanya sekarang bingung. Sekarang mau praktis nih ada laser. Jadi sayang pada semuanya. Kalau bisa, nah alasannya mereka pinter. Bengkong kalau ada, bengkongnya udah mati semua. Anak-anak saya semua dikhitan walaupun saya udah mengenal laser biar ngelihat darah lu keluar karena untuk mempertahankan agama lu. Suatu saat lu diminta perang sama Allah udah siap sebab gua udah pernah melihat darah gua ngocor dari diri saya kan begitu. Ini tujuan yang keduanya yaitu apa namanya lisehatil sholat, untuk sholat. Jadi khitan itu persiapan buat sholat. Nah kalau sekarang persiapan uang sholatnya kagak mau ngapain? Adanya ustadz kita, guru kita masang tenda begini berapa kali gua kemarin nggak ada ini. Apa namanya? Ini apa namanya? Tenda, kumpul-kumpul. Adanya tenda itu tanda mau hajat. Nah sekarang kalau ada orang tenda dipasang hajatnya kagak. Ustaz jadi gila kali ya. Udah 2 bulan tenda. Coba itu apa yang dihitan? Tuh orang gila kali ya. Udah dihitan kok kagak sholat. Pak, apa? Katain. Lu gila ya. Masang tenda tapi kagak hajat. Disunat tapi kagak. Kira-kira banyak nggak yang orang gila di sini? Dengerin ini, tuh Bapak ya. Jangan sampai dikhitan mati-matian orang tua yang kagak pernah diundang, yang kagak terima surat, disuratin semuanya supaya nggak doain. Begitu beres khitan anak kita supaya jadi pelaku. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini ajaran Nabi Ibrahim. Beliau itu adalah manusia agung yang mana beliau tidak pernah lupa keturunan sampai ke cucu cicit sono, dan beliau tidak pernah melupakan ke atasnya yang sama-sama jadi anak cucu diarahin untuk jadi solihin, jadi solihat. Yang ke atas engkong, bapak engkong, apa lagi? Bapaknya engkong apa? Kumpi. Pak Kumpi? Udah ngarang saja dah bingung saya. Allah supaya mendapat ampunan dari Allah, ini supaya mendapat hidayah dari Allah. Itu manusia sempurna, para hadirin.
Rusli, wali-wali daya, tapi anak kita biarkan diperapakan. Sebaliknya, anak kita santrenin, bapak emak nggak pernah doain, goblok. Ini dia mengerti apa dia bingung sih? Ke atas doain supaya dapat ampunan, ke bawah arahin supaya dapat hidayah. Itu baru manusia yang benar. Di antara kita kan ada yang rajin banget jarahnya, anaknya mah kagak pada ngaji. Ada nggak? Ada. Datang orangnya malam ini? Enggak, suruh berdiri aja. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bagus. Tapi tolong jangan hanya ngedoain bapak lu, mak lu yang udah pada kagak. Anak lu juga arahin supaya pada mengenal Allah dan kemudian meneruskan perjuangan daripada baginda Maulana Muhammad. Jelas ya? Jadi ke atas jangan dilupakan, ke bawah perhatikan. Itu namanya sifat yang terpuji. Anak pada nyantren, jarah ke orang tua kagak mau. Ada yang begitu. Dua-duanya nggak beres. Yang lupa kepada orang tua hanya ngurus anak. Sering banget saya katakan, saya kadang-kadang nukil Syekh Nawawi ya, yurid mimma yuridul faqra tarkudu'a fil walidain, termasuk penyebab adanya orang melarat, usahanya kagak bisa maju, apapun yang dia garap selalu bangkrut. Itu diantara penyebabnya rada kurang rajin ngedoain orang tua yang udah pada di kuburan. Tadi seneng gue, ini udah akhir, udah setan itu salah. Ya kalau belum tahlil lagi kita, kalau belum sampai jam 12. Kalau ada berkat tenang aja. Dengerin nih. Banyak banget tamu yang datang ke saya, rata-rata ngeluhnya usaha. Rada jarang sengaja tamu datang, bersen gede, doain nanti biar saya ke surga, jarang. Ada apa Bang? Warung ternyata sepi. Nah, tuh. Aramis main di warung. Bukan itu, Bi. Sepi dari pembeli. Lu goblok. Panggil itu pembeli supaya bawa rezeki. Cuman lu perlu tahu, yang bawa rezeki itu adalah tamu kita. Tapi mereka digerakin Allah. Allah ngirim rezeki, nggak langsung melalui malaikat Mikail. Jibril tukang nurunin wahyu. Udah nggak tugas ya. Yang ada si wahyu sayuran di kanan. Nggak boleh tukang daging. Wahyu itu memang Allah ya. Setelah Nabi nggak ada ya, malaikat itu udah nggak bertugas lagi dengan yang itu. Tapi tugas lain kita nggak tahu ya. Yang tukang nurunin wahyu Cang Jibril. Yang tukang apa jadi Mikail. Bagaimana Abi biar saya disayang sama Mikail? Udah jangan ngomong Mikail dah. Seluruh makhluk yang ada di langit bakal sayang sama kamu saat kamu sayang kepada makhluk yang ada di bumi. Hah? Ngerti Yes? Ayo 70 kebangetan dong.